Hai teman-teman, selamat datang di channel YouTube aku, Dian Utami. Nah, di video kali ini aku ingin berbagi kepada teman-teman semua mengenai bagaimana cara aku mengelola uang sebesar 3.500.000 untuk digunakan selama sebulan di Merauke, Papua. Kebetulan ya teman-teman, saat ini aku tinggal di Merauke, Papua. Mungkin teman-teman sekalian sudah sering mendengar bahwa kehidupan di Papua itu tergolong mahal. Memang benar mahal ya teman-teman, mungkin dari segi tempat tinggal, makanan, atau lainnya. Sebelumnya, aku akan menjelaskan kepada teman-teman semua, mahalnya itu seperti apa ya, agar tidak terjadi kesalahpahaman. Jadi, sebenarnya harga bahan pokok yang ada di Merauke, Papua sama dengan harga bahan pokok di tempat lain. Namun, dikarenakan kita berada di ujung timur Indonesia, jadi dibutuhkan ongkos lebih untuk di bagian transportasinya. Hal itu yang membuat harga bahan pokok di sini lebih mahal. Tapi mahalnya masih terjangkau ya. Lalu, benarkah dengan uang 3.500.000 orang-orang di Merauke tidak bisa hidup selama 1 bulan dan tidak bisa menabung? Nah, makanya teman-teman, di sini aku ingin berbagi kepada teman-teman mengenai bagaimana cara aku mengelola uang aku sebesar 3.500.000 untuk digunakan selama sebulan di Merauke, Papua. Jadi, ada 5 hal yang aku lakukan agar uang aku cukup digunakan selama 1 bulan. Yang pertama, kita perlu membuat anggaran keuangan ya teman-teman. Yang dimaksud dengan anggaran keuangan ini berarti kita harus tahu kemana kita akan mengalokasikan uang kita selama sebulan. Jadi ini untuk kebutuhan yang wajib dipenuhi selama 1 bulan ya teman-teman. Seperti tempat tinggal misalnya. Di sini aku pribadi ngekos dan biaya kosan di Merauke itu sekitar 1 sampai 1,5 juta per bulannya. Tapi aku pakai yang seharga 1,5 juta ya teman-teman karena menurut aku lebih nyaman. Kemudian ada biaya transportasi. Biaya transportasi aku budgetin seharga 300 ya teman-teman karena di sini aku menggunakan sepeda motor untuk bekerja dan berpergian. Kemudian, kebutuhan selanjutnya adalah kebutuhan makanan. Di Merauke sendiri, harga bahan makanan yang jadi itu lumayan lebih mahal ya teman-teman. Jadi kita sekali makan bisa sekitar 30 sampai dengan 50 ribu. Aku pribadi lebih suka belanja di pasar tradisional di sini. Karena menurut aku, harga bahan mentah yang ada di Merauke lebih murah dibandingkan dengan harga bahan jadinya. Jadi aku budgetin 1 juta untuk makan di sini. Selanjutnya adalah kebutuhan pribadi. Kebutuhan pribadi ini seperti peralatan mandi atau skincare. Nah, aku budgetin 200 ribu per bulan ya teman-teman. Jadi kita mungkin bisa beli skincare yang murah. Jika kita lihat pendapatan kita dengan pengeluaran kita, tadi kita punya uang 3.500.000 teman-teman. Dan setelah kita lihat pengeluaran kita, berarti kita masih ada sisa uang sebesar 500 ribu. Nah, 500 ribu ini biasanya aku tabung dan aku bagi menjadi 2. Yang pertama, aku tabung di ATM, aku gunakan sebagai cadangan. Yang kedua, aku tabung dalam model investasi atau tabungan berjangka. Yang kedua, kita perlu membuat catatan keuangan ya teman-teman. Catatan keuangan ini bisa kita buat di buku tersendiri atau di ponsel kita masing-masing. Dengan adanya catatan keuangan ini, kita bisa mengetahui di mana uang masuk dan uang keluar kita. Ketiga, menambah pendapatan. Di sini aku menambah pendapatan dengan cara jualan online dan usaha franchise juga teman-teman. Hasil dari pendapatan sampingan ini, aku tabung dan aku investasikan juga loh. Yang keempat, melakukan investasi atau tabungan berjangka. Nah, teman-teman, aku pribadi rutin melakukan investasi karena menurut aku investasi dini sangat penting. Seperti ada kata pepatah, sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit. Nah, investasi yang aku gunakan di sini adalah bibit. Nanti aku akan jelaskan di video selanjutnya ya teman-teman. Dan terakhir, kita itu harus disiplin. Nah, disiplin ini sangat penting ya teman-teman untuk mencapai suatu tujuan. Jadi kita harus disiplin menjalankan 4 hal yang saya sebutkan sebelumnya. Nah, itu dia teman-teman cara aku mengelola keuangan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman sekalian ya. Jika teman-teman suka dengan video ini, tolong like atau komen ya. Dan jangan lupa subscribe juga, agar aku semakin semangat buat video selanjutnya. Sampai ketemu lagi, dadah!